Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Senang banget rasanya bisa nemenin kalian. Nah, topik kita hari ini tuh bener-bener luar biasa. Kita cuma bakal fokus ke satu kutipan yang super pendek. Iya, cuma 14 kata doang. Tapi jangan biarin ukurannya nipu kalian ya. Di balik kalimat yang singkat ini, ada konsep filosofis tingkat tinggi dari Yusuf soal hakikat materi dan energi. Ibaratnya ini tuh resep rahasia buat alkimia jiwa. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita mulai. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, coba deh kalian renungin pertanyaan ini bentar. Mungkinkah benda fisik, ya, benda-benda padat, nyata, dan kaku yang ada di sekitar kita, beneran bisa diubah jadi kekuatan jiwa yang nggak kelihatan? Kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya, tapi ini bukan sekedar kiasan puitis loh. Ini justru fondasi utama dari perjalanan yang mau kita telusuri bareng-bareng sekarang. Tarik napas dalam-dalam, dan siap-siap buat ngelihat dunia dengan cara yang beda. Nah, ini dia teks aslinya. Mari kita baca pelan-pelan. 12. Yusuf, materi dan energi. Materi bisa diubah menjadi energi spiritual dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Coba resapi kata-kata itu sejenak. Padat dan ngena banget kan? Lewat kalimat ini, Yusuf tuh seolah narik garis lurus yang ngehubungin dunia fisik yang kasar sama dunia spiritual yang halus ke dalam satu persamaan. Ini bakal jadi peta jalan kita ke depan. Bagian 1. Mengungkap pesan Yusuf. Coba deh kita bedah frasa pembukanya, materi dan energi. Yusuf sengaja banget naruh dua kata ini di awal. Menurutku ini brilian sih, soalnya dia langsung ngingetin kita sama hukum dasar alam semesta. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita kan, pada dasarnya ya antara materi atau energi. Dengan nyebutin ini duluan, teks ini lagi nyiapin panggung buat sebuah, sebut aja persamaan spiritual. Kita benar-benar mulai dari realitas yang paling dasar. Lanjut ke bagian 2, dua sisi, materi dan energi. Pertama-tama, apa sih maksud materi di sini? Kalau dari konteks Yusuf, materi itu ibarat substansi awal. Ini adalah bahan mentahnya. Dalam hidup kita sehari-hari, materi ini bisa berupa benda fisik beneran, atau bisa juga kerasa kayak beban masalah yang berat, kaku, padat, dan seringkali bikin kita ngerasa mentok. Intinya, ini tuh titik start yang keras dan susah banget buat digerakin. Terus, di kutub yang berlawanan, kita punya energi spiritual. Tapi tunggu dulu. Ini bukan energi listrik atau mekanik yang kita pelajarin pas sekolah ya. Energi spiritual ini adalah sebuah wujud yang levelnya jauh lebih tinggi, nggak kasat mata, ringan, dan penuh kesadaran. Bisa dibilang, ini tuh potensi luar biasa yang sebenarnya lagi tidur nyenyak di dalam materi yang keras tadi. Ini adalah garis finish, hasil akhir dari proses pemurnian kita. Nah, kalau kita jejerin, kelihatan banget kan perbedaannya, kontras abis. Dari sesuatu yang tadinya statis dan berat, berubah jadi sesuatu yang dinamis, nggak berwujud dan spiritual banget. Jarak antara titik awal ke titik akhir ini jauhnya minta ampun loh. Kalau kita cuma ngelihat dua sisi ini doang, rasanya kayak, nggak mungkin lah bisa lompat sejauh itu, jurangnya terlalu lebar. Tapi tenang, Yusuf punya kunci rahasia buat nyebrangin jurang ini. Masuk ke bagian 3, sang katalisator, kesabaran dan kebijaksanaan. Katalisator yang pertama adalah kesabaran. Ngerubah wujud dasar sesuatu dari benda fisik jadi energi spiritual itu nggak kayak sulap yang simsalabim langsung jadi. Butuh waktu teman-teman. Dan kesabaran di sini tuh sama sekali bukan tanda kelemahan loh, melainkan sebuah daya tahan yang aktif. Kesabaran ini ibarat jangkar yang bikin prosesnya tetap jalan walau kerasa lambat, berat, atau bahkan pas kita ngerasa pengen nyerah. Tanpa kesabaran, proses alkimia ini bakal langsung mandek di tengah jalan. Terus poin kuncinya ada di kata kedua ini, kebijaksanaan. Yang menarik nih, ternyata sabar doang itu nggak cukup. Maksudnya, kita bisa aja nunggu sampai berjanggut. Tapi kalau nggak ada arah yang benar, ya nggak bakal ngehasilin apa-apa. Nah, disinilah kebijaksanaan masuk sebagai kompas buat kesabaran kita. Kebijaksanaan itu ngebantu kita paham kenapa kita ngelakuin transformasi ini dan gimana ngambil makna dari prosesnya. Jadi, kesabaran dan kebijaksanaan itu ibarat dua sisi koin yang nggak bisa dipisahin. Yang satu ngasih kita tenaga buat bertahan, yang satunya lagi ngasih arah yang jelas. Oke, sekarang kita sampai di bagian 4, transformasi menjadi energi spiritual. Yuk kita lihat gimana elemen-elemen ini ngebentuk satu proses utuh selangkah demi selangkah. Langkah pertama, kita kenalin dulu materi kita. Entah itu beban fisik, tekanan, atau situasi konkret apapun yang lagi kita hadapin. Terus langkah kedua, nah ini dia intinya, kita masukin persamaan kita tadi. Terapkan kesabaran dan kebijaksanaan ke dalam materi tersebut secara konsisten. Dan akhirnya, di langkah ketiga, boom, hasilnya membuahkan energi spiritual. Ini benar-benar sebuah cetak biru yang jelas banget buat ngubah realitas yang keras, jadi kekuatan jiwa yang tanpa batas. Sekarang, setelah kita bedah setiap elemennya dalam-dalam, coba deh kita balik lagi ke kutipan aslinya.
Materi bisa diubah menjadi energi spiritual dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Perhatiin, gimana maknanya sekarang kerasa jauh lebih luas kan? Ini bukan cuma sekedar kalimat mutiara yang numpang lewat. Ini adalah formula universal tentang gimana kita memproses kehidupan. Gila sih, bayangin aja. Cuma dengan 14 kata, Yesus berhasil ngerangkum seluruh rahasia alkimia dari keberadaan kita sebagai manusia. Nah, buat penutup sesi kita kali ini, aku pengen ninggalin satu pertanyaan nih buat kalian renungin. Teks yang kita bahas tadi itu bukan sekedar teori kosong ya, tapi lebih ke panggilan buat kita semua untuk beraksi. Gimana caranya, kalian mulai hari ini juga bakal nerapin kesabaran dan kebijaksanaan buat ngubah materi atau hal-hal berat di hidup kalian jadi energi spiritual yang membebaskan? Coba deh pikirin satu aja situasi nyata di hidup kalian hari ini, dan pelan-pelan mulailah proses alkimianya. Terima kasih banyak udah nyempetin waktu buat ngobrol dan belajar bareng di sesi ini. Dan ingat ya, selalu temukan kedalaman makna, bahkan dari hal-hal yang kelihatannya paling sederhana sekalipun. Sampai jumpa!